Nama saya Gunawan Jufri, mahasiswa dari Unanda, Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya sepakat dengan adanya penyelenggaraan bantuan hukum terhadap rakyat miskin, karena fenomena yang kita lihat di Kota Palopo itu sangat-sangat boleh dikatakan bahwa rakyat ini betul-betul membutuhkan bantuan hukum. Contoh ya yang terjadi di Pasar Sentral Kota Palopo. Di situ ada beberapa pedagang atau rakyat miskin yang terkena dampak dari pertikaian para pengusaha dan pemerintah, di mana putusan Mahkamah Agung itu menghukum pemerintah untuk mengganti kerugian yang di sebidang tanah itu, tapi pemerintah belum memastikan itu akan mengganti rugi atau tidak, dan dampaknya terkena langsung terhadap pedagangnya. Nah, di sini saya minta mungkin ada beberapa pakar-pakar hukum ini bisa membantu masyarakat di sana, karena kasihan itu pedagang-pedagang sayur itu sudah tidak bisa lagi berdagang ya, karena dikenakan biaya dari pengusaha ini ya. Mungkin itu dari saya sedikit. Terima kasih. Pasar Sentral, pasar Sentral tentang pedagang yang ada di sana. Kebetulan sekali saya adalah pengacaranya Pemkot, ya, jadi saya agak bisa menjelaskan sedikit dan agak paham soal ini. Walaupun prosesnya ini kemarin ditangani oleh pengacara negara. Jadi proses gugatan pada saat pemerintah Kota Palopo digugat oleh si penggugat, itu prosesnya itu sampai dia PK itu ditangani oleh pengacara negara, kejaksaan, dalam ini kejaksaan. Nah, nanti setelah PK ditolak, kemudian pemerintah Kota Palopo dinyatakan bahwa harus membayar, karena itu baru kami pengacara Pemkot yang turun tangan. Yang pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota adalah bersurat ke Kemendagri. Bersurat ke Kemendagri meminta petunjuk teknis. Itu saya yang dengan bagian hukum yang mengkonsep suratnya. Suratnya sudah ada, dan itu sudah lama, dikirim dari tahun 2018. Bersurat ke Kemendagri meminta petunjuk teknis bagaimana proses atau cara pembayaran uang sebanyak 38 miliar itu. Uang negara itu Pak tidak serta-merta bisa digunakan bahwa karena ada putusan pengadilan harus dibayar 38 miliar atau 1 miliar saja atau 500 juta saja. Itu harus ada petunjuk teknisnya Pak. Karena kalau tidak ada petunjuk teknis, wali kota bisa dipenjara. Ini dilema. Kalau misalnya wali kota membayar 38 miliar itu, yang pertama, uang dari mana harus dibayarkan ini barang? Kan di setiap rencana anggaran belanja daerah itu sudah ada pos-posnya. Untuk putusan pengadilan itu tidak ada pos secara khusus bahwa ketika misalnya ada tanah yang digugat dan dimenangkan oleh masyarakat, kemudian pemerintah harus membayar itu, ada pos, ada biayanya di situ, itu tidak ada Pak. Jadi dari mana pemerintah mendapatkan itu? Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bersurat ke Kemendagri meminta petunjuk teknis dari mana atau bagaimana cara membayarkan ini. Apakah dengan cara dicicil? Apakah dengan cara langsung dan sebagainya? Dan sampai saat ini surat itu sudah 2 tahun dikirim, sampai saat ini juga belum ada balasannya. Karena mungkin juga mereka di sana bingung dari mana mendapatkan itu gitu. Ini yang menjadi polemik. Jadi wali kota itu bukan tidak mau membayar, cara membayarnya ini yang bingung. Karena kalau dia salah, dia juga dipenjara. Ini harus hati-hati, menggunakan APBD itu kan harus hati-hati. Harus ada dasar hukumnya, harus ada tujuannya dan sebagainya. Yang aneh itu, ini negara memang agak sedikit kacau dalam soal aturan seperti ini. Antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif terkadang nggak nyambung. Kan yang mengeluarkan putusan ini adalah yudikatif.
yang harusnya nyambung. Ketika misalnya dia mengeluarkan putusan itu, dia harus berkoordinasi dengan apresial bahwa berapa yang harus dikeluarkan dengan ini, dengan cara apa dia pemerintah membayar ini. Itu kan harusnya dituangkan dalam putusan. Tapi dalam putusan hanya dengan mudahnya mengatakan bahwa harus membayar 38 miliar. Caranya itu tidak dijelaskan dalam putusan, sehingga pemerintah juga bingung bagaimana cara membayarkan itu. Kalau persoalan bahwa pedagang ini terkena dampak, itu adalah imbas dari aturan-aturan yang ada, dan tidak ada kuasanya pemerintah di sini untuk misalnya meminimalisir. Yang pertama yang dilakukan juga pemerintah terhadap pedagang-pedagang itu bahwa jangan melakukan pembayaran apapun terhadap misalnya si penggugat yang sudah memenangkan gugatan. Kenapa? Karena antara pedagang dengan si penggugat itu tidak ada hubungan hukum, Pak. Yang ada hubungan hukumnya adalah antara si penggugat dengan si tergugat di dalam putusan, ya. Kalau kita berbicara soal putusan, untuk pedagang ini dia tidak punya hubungan hukum dengan si penggugat. Artinya apa? Bahwa ketika misalnya si penggugat melakukan hal-hal di luar daripada itu, artinya bahwa dia sudah melakukan tindak pidana, harusnya si pedagang melaporkan itu ke pihak kepolisian. Nah, ini yang menjadi dilematis sebenarnya sekarang ini. Kenapa masalah itu berlarut-larut? Bukan dibiarkan, tapi memang tidak ada jalan, belum ada jalan keluarnya, bukan tidak ada. Belum ada jalan keluarnya karena kondisinya seperti itu. Tidak ada konektivitas antara yudikatif dan eksekutif di dalam melakukan. Ketika misalnya ada putusan-putusan yang seperti itu, tidak ada ininya, tidak ada jalannya, belum ada jalan. Nah, ini sementara lagi ini pemerintah Kota Palopo kembali melakukan PK untuk yang kedua kalinya karena terjadi putusan yang agak keliru di dalamnya. Misalnya di dalam putusan itu dimenangkan karena dia adalah satu-satunya ahli waris. Ternyata putusan dari pengadilan Pangkep itu menyatakan bahwa dia bukan ahli waris satu-satunya, tapi ada 37 orang ahli waris yang ada dalam situ, sehingga Pemkot kembali melakukan upaya hukum luar biasa untuk meninjau kembali putusan yang dimaksud. Kita tunggu saja hasilnya nanti. Jadi seperti itu penjelasannya. Terima